Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang UDK Rajati sebagai perusahaannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan diri, saya Bagas Putra, dan juga ada rekan saya nanti ada Gens, Benedictus, dan juga Arsya. Nah, siapa sih perusahaan yang kita pilih itu? Nah, perusahaan yang kita pilih itu adalah UDK Rajati yang bergerak di bidang furnitur, spring bed, dan juga pintu yang punya kualitas yang premium dan juga pemilihan bahan yang bagus dan juga punya tenaga ahli yang berpengalaman. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan dia bergerak di bidang manufaktur mebel. Nah, dia ini punya beberapa sistem internal seperti produksi, gudang, penjualan, dan juga absensi yang kita ambil atau yang bisa kami ambil dari wawancara yang nanti saya tunjukkan hasilnya. Nah, dikatakan juga kami menunjukkan bahwa apa sih sistem yang bisa kita perbaiki. Kurang lebih di sini saya akan mengambil sistem absensi sebagai celah perbaikan atau celah analisis untuk dijadikan lebih baik sistemnya. Nah, itu hasil wawancara kurang lebih seperti ini. Dan bukti wawancara juga. Nah, wawancara yang kita lakukan adalah bersifat online menggunakan WhatsApp call. Nah, karena kita nggak bisa datang ke perusahaan itu sendiri karena perusahaannya ini berada di dalam Jombang, di daerah Jombang, jadi jauh dari kita yang sedang berada di Bandung. Selanjutnya di sini ada use case sistem UD Karyajati. Yang pertama di sistem produksi mebel UD Karyajati yang ada dua main dan 3 aktor. Yang pertama admin produksi kelola bahan baku dan kelola produksi mebel. Yang kedua ada supplier yang kelola bahan baku, terus operator produksi kelola produksi mebel. Selanjutnya ada tabel sistem gudang mebel UD Karyajati. Ada 2 main sama 3 aktor. Admin gudang kelola stok gudang dan kelola pengiriman barang. Admin produksi kelola stok gudang dan kurir kelola pengiriman barang yang menginclude konfirmasi penerimaan barang. Jadi selanjutnya sistem penjualan mebel. Ada 3 main dan 4 aktor. Admin penjualan kelola pemesanan, kelola penjualan, dan kelola pembayaran. Terus toko kelola pemesanan yang menginclude validasi pemesanan. Selanjutnya sistem kelola pemesanan, kelola penjualan, dan kelola pembayaran yang menginclude cetak kwitansi. Terus yang terakhir sales kelola pembayaran. Selanjutnya ada sistem absensi mebel UD Karyajati. Ada 3 main dan 5 aktor. Yang pertama sistem kelola absen fingerprint karyawan dan absen GPS sales yang menginclude validasi GPS. Selanjutnya ada karyawan pabrik ke absen fingerprint karyawan, ada sales ke absen GPS sales, tamu ke catat tamu di buku manual, dan petugas keamanannya juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke use case skenario, yaitu yang pertama use case skenario sistem produksi mebel UD Karyajati. Nah, di sini nama use case-nya kelola produksi mebel. Di sini ada 2 aktor, admin produksi dan operator produksi. Di sini stakeholder dan interest. Yang pertama manajemen produksi ingin memproses produksi berjalan sesuai dengan rencana dan efisien. Operator produksi yaitu membutuhkan jadwal kerja dan detail tugas produksi secara jelas. Ini penjelasan singkatnya. Use case ini menjelaskan bagaimana proses produksi direncanakan oleh admin produksi dan dilaksanakan oleh operator, termasuk pencatatan hasil produksi ke dalam sistem SAP. Nah, ini triggernya. Admin ingin memulai proses produksi berdasarkan kebutuhan stok atau permintaan yang bertipe internal. Nah, ini ada hubungannya. Yang pertama associate, yaitu admin produksi dan operator produksi. Nah, lalu ini ada normal flow of events-nya. Yang pertama, admin produksi membuka modul produksi di dalam sistem SAP. Yang kedua, admin mengisi rencana produksi.
barang, jumlah, dan jadwal. Yang ketiga, admin mencetak dan menyerahkan rencana kerja kepada operator produksi. Yang keempat, operator produksi melaksanakan proses produksi sesuai rencana. Nah, yang kelima, operator melaporkan hasil produksi secara fisik atau melalui input sistem. Yang terakhir, admin memasuki hasil akhir ke sistem untuk diperiksa dan disimpan. Ini ada alternatif flow-nya, yaitu yang pertama, jumlah produksi melebihi target dicatat sebagai surplus. Yang kedua, produksi ditunda karena bahan baku belum tersedia, yaitu sistem memberi notifikasi ke bagian pembelian. Dan di sini exceptional flow. Yang pertama, sistem SAP tidak bisa diakses saat penjadwalan. Dan yang kedua, operator tidak dapat menyelesaikan produksi karena mesin rusak atau admin mencatat status produksi tertunda. Nah, yang kedua, use case-nya itu kelola bahan baku. Di sini ada dua aktor. Yang pertama, admin produksi dan supplier. Nah, stakeholder interest-nya yang pertama, admin produksi ingin memastikan bahan baku tersedia, tercatat dengan baik, dan siap digunakan dalam produksi. Nah, supplier ingin bahan baku yang dikirim tercatat dan diterima sesuai dengan jumlah dan kualitas. Dari sini, penjelasan singkatnya, use case ini menjelaskan bagaimana admin produksi menerima bahan baku dan supplier melakukan verifikasi dan mencatat data bahan baku tersebut ke dalam sistem produksi atau SAP. Ini triggernya bahan baku dikirim oleh supplier dan tiba di area produksi untuk diterima dan dicatat. Ini hubungannya itu admin produksi dan supplier. Nah, ini alurnya. Yang pertama, supplier ingin mengirim bahan baku ke lokasi produksi. Yang kedua, admin produksi memverifikasi fisik bahan baku yang seperti jenis, jumlah, dan kondisi. Yang ketiga, admin mencatat data bahan baku ke dalam sistem atau SAP. Yang keempat, sistem memperbarui stok bahan baku yang tersedia. Yang terakhir, admin mencetak bukti penerimaan bahan baku jika diperlukan. Nah, ini alternatif flow-nya. Bahan baku yang diterima tidak sesuai jumlah, atau admin mencatat selisih dan memberi catatan kepada supplier. Yang kedua, bahan baku sebagian rusak, hanya sebagian yang layak pakai yang dicatat, sisanya dikembalikan atau dilaporkan. Nah, ini ada exceptional flow. Yang pertama, supplier mengirim bahan yang tidak sesuai pesanan, admin menolak penerimaan dan membuat laporan penolakan. Yang kedua, sistem error saat mencatat bahan, admin menyimpan catatan manual sementara dan akan diinput ulang saat sistemnya normal. Nah, lanjut, use case skenario sistem gudang. Di sini kelola sistem gudang ada dua aktor, yaitu admin gudang dan admin produksi. Nah, ini stakeholder dan interest-nya, admin gudang ingin mencatat semua barang yang masuk dan keluar dengan akurat, dan manajemennya ingin memastikan stok selalu tersedia dan mencatat dengan baik. Penjelasan singkatnya, use case ini menjelaskan bagaimana admin gudang menerima barang jadi dari produksi dan mengelola data stok gudang dalam sistem. Ini triggernya, admin produksi mengirimkan barang jadi dan proses produksi ke gudang. Ini hubungannya, yaitu admin gudang dan admin produksi. Lalu alurnya seperti ini, ada 5 bagian, dan ini alternatif alurnya dan exceptional alurnya. Nah, lalu di sini ada use case kelola pengiriman barang. Ada dua aktor, admin gudang dan aktor kedua kurir atau penerima barang.
Nah, ini stakeholder dan interestnya, admin gudang, ada kurir, ada toko atau cabang. Ini penjelasan singkatnya, dan ini triggernya, dan ini hubungannya yaitu di associate, hubungan admin dan kurir. Nah, kalau di include, mengkonfirmasi penerima barang. Nah, ini alur normalnya ada 6. Nah, ini alternatif alurnya. Dan ini ada exceptional alurnya. Nah, selanjutnya use case skenario penjualan mebel di UD Karya Jati. Nama use case-nya kelola pemesanan, ada 2 aktor juga. Yang pertama toko, lalu yang kedua sales atau admin penjualan. Nah, ini stakeholder-nya toko atau pelanggan, sales, admin dan penjualan. Ini penjelasan singkatnya, ini triggernya, dan ini hubungannya di associate yaitu toko, sales, admin penjualan dan sistem. Nah, include-nya memvalidasi atau validasi pemesanan. Nah, ini normal flow of event-nya ada 5 bagian. Nah, ini alternatif flow-nya dan exceptional flow-nya. Lalu di sini selanjutnya use case kelola penjualan. Ada 2 aktor juga, admin penjualan, sales, distributor, dan toko. Stakeholder interest-nya admin penjualan dan distributor atau sales. Ini penjelasan singkatnya, dari triggernya, dan ini hubungan di use case ini ada admin penjualan, sales, distributor, dan toko. Ini normal flow of events-nya, ini alternate flow-nya, dan ini exceptional flow-nya. Nah, lalu use case kelola pembayaran. Ada 2 aktor juga, yang pertama toko dan yang kedua sales dan penjualan. Ini stakeholder and interest-nya ada toko, sales, dan admin penjualan. Ini penjelasan singkatnya, dan ini triggernya bersifat eksternal. Lalu ini ada hubungannya di associate, toko, sales, dan admin penjualan. Di include cetak kwitansi, dan ini normal flow of events-nya. Ini alternate flow-nya dan exceptional flow-nya. Nah, selanjutnya use case skenario sistem absen mebel di Karya Jati. Yang pertama absen fingerprint karyawan, ada 2 aktor, karyawan pabrik dan sistem. Nah, ini stakeholder dan interest, ada karyawan dan HRD. Brief, ini penjelasan singkatnya. Lalu ada trigger, karyawan tiba atau keluar dari area kerja bertipe eksternal. Ini ada hubungannya di associate, karyawan pabrik dan sistem. Nah, ini normal flow of events-nya. Ini alternate flow-nya. Dan ini exceptional flow-nya. Nah, selanjutnya ada absen GPS sales. Ada 2 aktor juga, sales dan sistem. Stakeholder-nya yaitu ada sales dan manajer penjualan. Di penjelasan singkatnya, sales melakukan absensi saat memulai kerja melalui aplikasi mobile berbasis GPS. Triggernya, sales memulai hari kerja atau tiba di lokasi kerja bersifat eksternal. Hubungannya di associate ada sales dan sistem. Include-nya validasi GPS. Ini normal, ini alurnya. Ini alternatif alurnya dan exceptional alurnya. Nah, selanjutnya mencatat tamu di buku manual, yaitu ada 2 aktor, tamu
dan petugas keamanan. Di stakeholder kita ada 2, petugas keamanan dan tamu. Brief description ini triggernya yang bersifat eksternal, dan hubungannya associate itu dihubungkan tamu dan petugas keamanan. Ini alurnya alternatif. Di sini kelola pengiriman barang. Di sini admin gudang menerima permintaan pengiriman, lalu menyiapkan barang dan dokumen pengiriman. Kurir mengambil barang dari gudang dan mengantar barang ke toko. Di sini toko menerima barang dan memeriksa jumlah dan kondisi barang. Lalu jika barang tidak sesuai akan mencatat masalah terkait barang dan memperbarui catatan pengiriman ke admin gudang. Lalu ada kelola pemesanan. Toko mengakses sistem pemesanan, memilih barang dan jumlah yang diinginkan. Lalu sistem mencatat data pemesanan. Admin pemesanan memverifikasi ketersediaan barang. Lalu di sini sistem jika barang tidak tersedia akan menolak pemesanan dan memberikan notifikasi kepada sales. Jika barangnya ada akan menyimpan pesanan. Lalu di sini ada kelola penjualan. Admin penjualan membuka daftar pesanan yang valid, lalu memilih jalur penjualan, distributor atau sales. Di sini sistem mencatat transaksi penjualan dan mengirim detail pengiriman ke gudang. Lalu di sini ada kelola pembayaran. Toko melakukan pembayaran dan memilih barang dan jumlah yang diinginkan. Sales memverifikasi pembayaran. Jika pembayarannya gagal akan menunda status transaksi. Jika berhasil akan mencatat transaksi pembayaran, lalu mengirim bukti pembayaran ke toko. Lalu di sini ada fingerprint karyawan. Karyawan tiba di area kerja dan memasukkan jari ke mesin fingerprint. Di sini sistem memverifikasi pembayaran. Jika berhasil akan mencatat waktu absensi. Jika gagal, karyawan akan mengulang kembali memasukkan jari ke mesin fingerprint. Di sini ada catat tamu di buku manual. Di sini tamu tiba di pos keamanan. Lalu petugas keamanan akan memberikan buku tamu dan tamu akan mengisi nama, waktu, dan keperluan. Lalu petugas keamanan akan mengecek isian tamu. Jika identitasnya tidak lengkap, maka petugas keamanan akan meminta mengisi identitas lengkap. Lalu jika identitasnya lengkap mengizinkan tamu masuk. Aduh, telat nih. Duh, masih telat lagi. Coba ada kamera langsung akses fingerprint. Loh, Bapak satpam baru ya? Karyawan baru. Mohon maaf Pak, Ya, kenapa Pak? Bapak ada kepentingan apa ya di sini? Oh, saya di sini mau ketemu sama CEO perusahaan UD Karya Jati. Kalau boleh tahu, Bapak siapanya Bapak CEO di sini ya? Oh, Bapak di sini satpam baru ya? Belum kenal saya. Saya di sini sebagai sekretarisnya Pak CEO. Oh, Pak Valen. Ya. Kok jarang masuk ke sini Pak Valen? Ya salah, banyak dinas keluar kota. Siapa? Mohon maaf atas kerendahan nyamannya. Silakan masuk. Ya. Kok saya nggak tahu ya Pak Valen. Coba kalau ada sistem CCTV yang dapat nge-scan wajah tamunya supaya saya cepat mengenalinya. Duh, udah mepet jam kerja nih. Bilang lagi malas kerja nih. Tolong selokin ke tempat kerja biasa dong yang dekat Tegalaga itu.
Ya ya ya. Ya itu. Nuhun Sa. Gimana dengan sketsa yang sudah kami buat? Kurang lebih begitu terkait apa sih masalah yang kami hadapi untuk membuat usulan atau perbaikan untuk sistem yang ada di UD Karyajati. Nah, yang tadi dilihat di sketsa itu ada terkait sistem absensi yang udah 3 sketsa. Ada sketsa untuk sales, karyawan, sama juga dengan tamu yang baru datang atau sudah ada datanya. Nah, kebutuhan fungsional sendiri ada user story, ada prioritas tinggi, ada prioritas sedang, dan prioritas rendah. Nah, di sini untuk user story-nya ada karyawan, dia ingin mengenali wajah secara otomatis agar dia masuknya tidak perlu nyentuh alat absensi lagi. Itu dengan prioritas tinggi ada 3, ada prioritas yang 1, dan juga ada rendah juga 1. Nah, untuk HRD dia ingin kehadiran karyawan itu tercatat otomatis tanpa ngerekap manual lagi. Jadi udah ada sistemnya. Jadi otomatis ada 2 prioritas tinggi, 1 sedang dan 1 rendah. Nah, di manajer penjualan dia pengen tahu sales itu benar-benar absen atau enggak, bukan di sembarang tempat, lokasi tepat, dan juga wajahnya udah kena. Jadinya dia di prioritas tinggi ini dia harus bisa verifikasi lokasi sales, menyimpan atau menampilkan histori lokasi dan juga data absensi sales pada peta interaktif. Nah, untuk salesnya sendiri dia pengen absennya itu pakai wajah, jadi nggak perlu input manual. Dia pengen di prioritas tingginya kamera itu bisa ngeverifikasi kehadirannya. Untuk ada sedang, ada rendah juga. Nah, di untuk sistem sendiri pengen ngedeteksi wajah tamu, mencocokkan dengan database, maka dari itu prioritas tingginya ada 2, prioritas sedangnya 1, dan juga prioritas rendahnya 1. Nah, setelah kebutuhan fungsional, selanjutnya ada tabel kebutuhan non-fungsional. Untuk ada quality attribute-nya, ada performance, security, safety, reliability, dan usability. Nah, untuk di definisi kebutuhannya di untuk performance, dia sistem harus dapat mendeteksi wajah dengan mencatat absensi dalam waktu maksimal 2 detik. Menggunakan kamera CCTV, kamera ponsel dengan optimasi face recognition lokal dan atau cloud. Dan di security sendiri ada data biometrik. Untuk definisi kebutuhannya, tidak boleh diakses sembarangan dan harus terenkripsi. Nah, untuk di scope atau how menyimpan data menggunakan enkripsi, misal ada AS256 untuk otentisasi peran untuk akses admin atau HRD. Nah, untuk safety sendiri, kita nggak ngizinin manipulasi identitas atau menolak wajah palsu. Dan untuk gimananya, scope-nya dia dilengkapi dengan algoritma anti-spoofing. Nah, untuk reliability-nya, sistem ini harus bisa mengakurasi pengenalan wajah sampai 95%, di atas 95%, dengan margin error 5%. Nah, gimana sih caranya? Yaitu dengan menggunakan library face recognition yang telah teruji, dan juga sistem backup otomatis biar lebih akurat. Nah, untuk penggunaannya, dia harus digunakan mudah tanpa harus ada pelatihan khusus. Untuk antarmukanya, caranya dengan kita bikin antarmuka yang sederhana. Ada absen wajah karyawan, ada absen GPS sales, dan juga ada absen wajah tamu. Nah, di absen wajah karyawan itu ada include catat kehadiran otomatis. Nah, juga ada include-nya, dan juga sama di absen GPS sales juga ada include valid GPS. Untuk di absen wajah karyawan ada sistem, dan juga ada karyawan pabrik yang bersangkutan ada di sistem. Setelah itu ada absen GPS sales yang ada salesnya, ada juga ada sistem. Di absen wajah tamu ada 3 aktor, ada sistem, tamu, dan juga petugas keamanan. Selanjutnya perbaikan sistem absensi mebel UD Karyajati. Di sini use case skenario-nya perbaikan sistem absensi. Nama use case yang pertama absen wajah karyawan. Ada 2 aktor, karyawan pabrik dan sistem. Di sini stakeholder and interest-nya ada 2, karyawan dan HRD. Ini penjelasan singkatnya, karyawan masuk atau keluar dari area kerja dan sistem mengenali wajah menggunakan kamera CCTV untuk mencatat kehadiran secara online. Ini triggernya, karyawan lewat di depan kamera saat masuk atau pulang kerja yang bertipe internal. Di sini hubungannya di association karyawan berhubungan dengan sistem, dan include-nya catat kehadiran otomatis. Nah, ini alurnya. Normal alurnya, yang pertama karyawan tiba di lokasi dan perjalanan melewati kamera. Yang kedua, kamera menangkap wajah dan sistem
mencocokkannya. Yang ketiga, sistem menjalankan include atau catat kehadiran otomatis. Ini alternatif flow-nya. Wajah tidak dikenali, sistem akan memberikan peringatan pada dashboard HRD. Exceptional flow-nya, kamera tidak aktif, karyawan lapor ke petugas HRD untuk absensi manual. Nah, selanjutnya use case absen GPS sales. Ada dua aktor, yang pertama sales dan sistem. Di stakeholder dan terusnya ada dua juga, ada sales dan manajer penjual. Ini penjelasan singkatnya. Sales melakukan absen dengan sistem memverifikasi lokasi GPS dan wajah, baik melalui selfie dalam aplikasi atau kamera toko. Ini triggernya sales memulai hari kerja atau tiba di lokasi kerja yang bertipe eksternal. Nah, ini hubungannya di association ada dua, sales dan sistem, dan include di validasi GPS. Ini normal alurnya. Sales membuka aplikasi absensi. Yang kedua, sistem melakukan include atau validasi GPS untuk mengambil lokasi. Yang ketiga, sistem melakukan include juga, lalu memvalidasi wajah untuk mengambil wajah sales. Yang keempat, sales menekan tombol absen. Yang kelima, sistem mencatat waktu dan lokasi absensi. Ini alternatif alurnya. Yang pertama, lokasi tidak valid, lalu si sistem akan meminta refresh GPS. Yang kedua, wajah tidak dikenali, lalu sistem akan meminta rekam wajah lagi. Yang ketiga, sistem minta flow konfirmasi ulang jika lokasi mencurigakan. Ini exceptional flow-nya, aplikasi tidak dapat diakses, lalu lapor manual ke manajer. Nah, selanjutnya use case absen wajah tamu. Ada dua aktor, yang pertama tamu, yang kedua petugas keamanan dan sistem. Ini stakeholdernya ada tamu dan petugas. Penjelasan singkatnya, sistem kamera mengenali wajah tamu yang datang dan memberi notifikasi ke petugas keamanan. Petugas tetap melakukan verifikasi akhir. Triggernya, tamu tiba di pintu masuk dan wajahnya ditangkap kamera. Yang bertipe internal, ini hubungannya di association ada tiga, yaitu tamu, petugas keamanan, dan sistem. Nah, ini normal alurnya. Yang pertama, tamu datang dan wajah ditangkap oleh kamera. Yang kedua, sistem mencocokkan wajah dengan data tamu yang pernah datang. Yang ketiga, jika cocok, notifikasi muncul di dashboard petugas. Yang keempat, petugas mengecek dan memverifikasi tamu secara langsung. Ini alternatif flow-nya, wajah tidak dikenali, lalu tamu diinstruksikan mengisi data tamu manual seperti sebelumnya. Ini exceptional flow-nya, yaitu kamera tidak aktif, maka petugas mencatat kehadiran tamu secara konvensional. Ini ada absen wajah karyawan. Di sini karyawan melewati area kamera, lalu sistem akan menangkap gambar wajah karyawan dan mencocokkan wajah dengan database. Lalu jika berhasil akan mencatat waktu absensi. Jika tidak berhasil, karyawan akan melewati area kamera kembali supaya sistem bisa menangkap gambar wajah karyawan. Lalu ada absen GPS sales. Sini sales membuka aplikasi absensi, mengirimkan lokasi absen. Lalu di sini sistem melakukan validasi lokasi dan memverifikasi lokasi. Jika gagal, akan mengirimkan lokasi absen kembali kepada sales. Lalu di sini sales merekam wajah dan sistem melakukan validasi wajah sales. Jika berhasil akan mencatat lokasi dan wajah. Jika gagal, maka sales akan merekam wajah.
Sini ada absen wajah tamu. Tamu datang ke pos masuk, lalu sistem mendeteksi wajah tamu dan mencocokkan wajah dengan database tamu. Jika berhasil, akan melakukan verifikasi akhir. Jika tidak, Satpam akan meminta identitas tamu, lalu melakukan verifikasi akhir. Di sini selanjutnya ada absen wajah karyawan otomatis. Ini aktornya ada karyawan. Karyawan lewat area absensi masuk ke kamera CCTV, lalu di kamera CCTV tangkap wajahnya masuk ke sistem absensi. Lalu sistem absensi cari karyawan dari wajah masuk ke database balik lagi ke sistem absensi, nyari hasil pencocokan berhasil atau gagalnya. Lalu di sini ada alternatifnya. Di sistem absensi, catat absensi waktu karyawan ID masuk ke database, lalu ada tampilkan absensi berhasil dari sistem absensi ke karyawan. Selanjutnya dari sistem absensi, tampilkan gagal mengenali wajahnya ke dashboard HRD. Selanjutnya absen GPS sales. Faktornya ini ada sales buka form absensi, masuk ke aplikasi mobile. Di aplikasi mobile terdapat tiga ini. Masuk ke GPS modul, kamera HP, dan sistem absensi. Ambil lokasinya masuk ke GPS modul, ambil selfie masuk ke kamera HP, kirim data wajah lokasi ke sistem absensi. Lalu di sistem absensi, validasi wajah, masuk ke face recognizer. Dari face recognizer, balik ke sistem absensi, hasil validasinya valid atau invalid. Lalu ada validasi lokasi yang masuk ke geovalidator. Dari geovalidator balik ke sistem absensi, status validnya ya atau tidak. Lalu alternatifnya di sistem absensi, catat absensi, sales ID, lokasi waktu, masuk ke database. Lalu ada tampilkan absen berhasil dari sistem absensi ke aplikasi mobile. Sini ada gagal, masuk ke aplikasi mobilenya, tampilkan gagal absen ulangi. Selanjutnya absen wajah tamu. Ini aktornya tamu, masuk area ke kamera CCTV. Kamera CCTV deteksi wajah tamu, masuk ke absensi. Sistem absensi cari data tamu, wajahnya masuk ke database. Dari database balik lagi ke sistem absensi, hasil pencocokannya match atau tidak. Selanjutnya ada alternatifnya. Dari sistem absensi tampilkan data tamu, nama dan keperluannya, masuk ke petugas keamanan. Dari petugas keamanan balik ke tamu lagi, di verifikasi manual. Terus ada ke sistem absensinya, konfirmasi kehadiran tamu. Selanjutnya di sistem absensi ada tampilkan tamu baru atau tidak dikenali yang masuk ke petugas keamanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelas diagram di sini. Kelas diagram itu kerangka statis yang dibutuhkan sistem nantinya. Nah, yang pertama itu ada petugas keamanan dengan dua atribut, ID petugas dan nama. Dan di sini metodenya ada dua, verifikasi kehadiran tamu dan input manual jika gagal. Nah, selanjutnya dari petugas keamanan ini berlanjut ke kelas tamu. Nah, dari tamu ini ada atribut ID tamu, nama, tujuannya apa, foto wajah, dan waktu kunjungan. Nah, ini metodenya memverifikasi wajah dan tulis manual. Nah, lanjut ke sistem absensi. Di kelas sistem absensi ini ada beberapa atribut, yaitu ID absen, waktu, jenis penggunaan, status validasi, dan lokasi. Dan ini metodenya yaitu mendeteksi wajah, validasi wajah, validasi GPS, dan catat absensi. Nah, dari absensi ini bisa ke dua arah, yaitu ke karyawan, tiga arah, ke karyawan, ke sales, dan kamera. Nah, yang pertama ke karyawan ada beberapa atribut, yaitu ID karyawan, nama, jabatan, foto wajah, dan status aktif.
Nah, ini metodenya absen wajah dan lihat riwayat absensi. Nah, dari karyawan mewarisi ke kelas sales. Di sini ada dua atribut, yaitu lokasi kerja dan koordinat GPS, dengan satu metode yaitu absensi wajah dengan GPS. Nah, dari kelas sales berlanjut ke kelas GPS modul, yaitu atributnya ID GPS, koordinat, dan jenis kamera. Nah, ini dua metodenya yaitu mengambil lokasi dan memvalidasi koordinat. Nah, lanjut ke kamera. Kelas kamera ini ada 3 atribut. Yang pertama ID kamera, lokasi, dan jenis kamera. Dan 2 metode. Yang pertama ambil gambar dan kirim gambar ke sistem. Nah, ini bersambung ke sistem absensi yang nantinya nyambung ke kelas database. Di kelas database ini ada 4 atribut, yaitu simpan absensi, ambil lokasi, simpan data tamu, dan simpan foto.